Selamat sore. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Justinus Prastowo, Staf Khusus Menteri Keuangan RI, yang akan memberi keynote speech bagi kita pada hari ini. Para pembicara yang saya hormati ada Ibu Christine Chan, Akademisi Perpajakan Universitas Indonesia, dan ada Bapak Sultan Manurung, praktisi perpajakan yang aktif dalam Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia atau AKP2I, serta Bapak Ibu peserta Citax Web Course kalian. Ada dari media, akademisi, praktisi, dan dari seluruh penjuru Indonesia nih kelihatannya nih. Ada dari Siantar, Pekanbaru, dan Kebumen. Selamat datang dan selamat bergabung di Citax Web Course Bijak Pahami Pajak, sesi yang keempat dengan topik pemajakan lintas yurisdiksi, konsep dinamika dan arah kebijakan. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Yosefin Uliarta, researcher Cita. Senang sekali bisa memandu menjadi moderator ya pada hari ini. Dan sebelum kita mulai, ada beberapa tata tertib yang mau saya bacakan secara singkat saja. Boleh ditampilkan ya tata tertibnya. Ya, oke. Oke, pertama pastikan nama yang tertera pada akun Zoom Anda sama dengan nama yang diinput di formulir registrasi. Kemudian peserta diharapkan aktif menyimak dan merespons pertanyaan bila ada ya nanti dari trainer kita. Dan sangat di-encourage nih untuk mengajukan pertanyaan, boleh di kolom komentar atau boleh raise hand. Nanti saya akan persilahkan di akhir sesi workshop ya, Q&A kita. Nah, formatnya untuk pertanyaan di kolom chat adalah nama, underscore instansi, underscore pertanyaan. Boleh juga dituliskan pertanyaannya mau ditujukan kepada siapa. Nah, ini menarik nih, 3 penanya beruntung akan mendapatkan voucher OVO dan buku karya Bapak Justinus Prastowo. Nah, untuk e-certificate akan diberikan untuk seluruh peserta yang telah menghadiri 4 sesi Citax Web Course dan mengisi prasansi di setiap akhir sesi. Nah, jika Anda tidak menghadiri sesi 1, 2, dan 3, boleh menyimak di YouTube Cita Research, yang nanti prasansi sesi 1 sampai 3-nya juga akan di-share kembali supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan e-certificate seperti itu ya. Dan link prasansi sesi 4-nya juga akan diberikan di penghujung acara. Oke, Bapak Ibu, nggak terasa nih kita sudah memasuki sesi terakhir dari rangkaian Citax Web Course yang sudah berlangsung dari akhir Maret lalu ya. Citax Web Course sendiri merupakan kursus rutin yang diadakan oleh Center for Indonesia Taxation Analysis atau CITA yang bertujuan untuk memberikan literasi publik mengenai konsep dan aspek fundamental perpajakan Indonesia. Nah, kalau flashback sedikit, di sesi 1 kita sudah membahas administrasi perpajakan Indonesia, kemudian sesi 2 kita udah bahas mengenai litigasi dan penegakan hukum pidana pajak, dan sesi 3 kita sudah membahas tentang perencanaan pajak. Nah, di sesi keempat ini, yang merupakan kerjasama antara CITA dengan Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia atau AKP2I, kita akan membahas tentang pemajakan lintas yurisdiksi, konsep dinamika, dan arah kebijakan. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, bicara mengenai pajak internasional ini memang selalu akan menarik ya, karena begitu kompleks dan dinamis sekali perkembangannya. Nah, selain itu, menjadi menarik juga karena ini akan selalu menyangkut pada tarik-menarik alokasi hak pemajakan antar negara. Nah, menentukan apa yang adil di tengah perkembangan digitalisasi saat ini juga menjadi tantangan dan pembahasan yang menarik. Nah, namun demikian, sebelum kita bisa berdiskusi banyak tentang isu-isu terkini, akan lebih baik jika kita betul-betul memahami konsep fundamental perpajakan lintas yurisdiksi ini.
supaya kita juga bisa punya gambaran yang utuh dan mendalam tentang apa yang terjadi saat ini. Dan untuk itulah Citax Web Course hadir untuk memperlengkapi kita semua mengenai aspek-aspek fundamental perpajakan lintas yurisdiksi seperti apa itu tax treaty, bagaimana kedudukannya di hukum domestik, lalu bagaimana pembagian alokasi hak pemajakan, praktik-praktik penghindaran pajak internasional, serta upaya pemberantasan penghindaran pajak internasional itu sendiri. Nah, sebelum kita memulai pembahasan yang pertama, mari terlebih dahulu mendengarkan opening speech dari Bapak Justinus Prastowo, selaku staf khusus Menteri Keuangan RI. Kepada Bapak Justinus, saya persilakan, Pak. Baik, terima kasih, Josephine. Mudah-mudahan suara saya jelas karena jaringan di sini kurang bagus. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati, para narasumber yang telah hadir, Ibu Christine Chen dari Universitas Indonesia, dan juga Pak Sultan Manurung dari AKP 2I, serta Ibu Bapak, saudari-saudara, teman-teman semua yang berkenan hadir pada acara web course sore hari ini. Pertama tentu kita panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang di tengah masa pandemi yang berat ini kita tetap diberi kesehatan, keselamatan, dan juga waktu untuk dapat terus berkontribusi dan juga melakukan aktivitas-aktivitas yang baik. Kami juga berterima kasih kepada para peserta yang dengan sungguh-sungguh dalam 4 pertemuan ini hadir dan bersama-sama belajar. Kami mengikuti dari sesi pertama sampai saat ini, temanya bagus-bagus, sangat relevan, dan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi upaya pengarusutamaan isu pajak, terutama juga hari ini kita spesifik bicara tentang pajak internasional. Jadi saya disclaimer dulu, tidak ada konflik kepentingan di sini ya. Meskipun saya pendiri dan juga membesarkan Cita dengan posisi saya saat ini, kalaupun ada konflik kepentingan, yang berkonflik kepentingan baik dan kepentingan sangat baik saya rasa. Karena tujuan kita juga baik, mulia untuk memberikan edukasi literasi perpajakan. Saat ini kita itu serba sensitif, sedikit ngomong hal yang agak berbeda atau sekiranya menimbulkan tantangan baru saja kadang-kadang sudah disalahpahami. Tapi rasanya ini adalah tantangan kita bersama di era digital ini. Ketika arus informasi begitu deras, saringan kita lemah, tidak kuat, sehingga kita seringkali gagal mencerna, mengolah aneka informasi tadi dengan jernih. Maka kehadiran web course semacam itu sangat baik, dan saya berharap Cita dapat melanjutkan hal seperti ini. Silahkan bekerja sama kali ini dengan asosiasi konsultan, 4 asosiasi adil, kita ajak semua terlibat, nanti bisa dengan Tax Center UI, dengan LPM UI, dengan UGM, dan lain-lain, silahkan. Kami merasa itu hal yang baik. Nah, Bapak Ibu, topik kita pada sore hari ini tentu sangat relevan, apalagi kalau kita lihat belum lama ini pertemuan G7 menghasilkan satu rekomendasi yang sangat bagus terkait bagaimana negara-negara bersepakat untuk mendesain skema pemajakan yang lebih adil, sehingga terutama negara berkembang mendapatkan bagian yang lebih baik, lebih fair, di saat terjadi upaya penggerusan basis pajak dan berkurangnya alokasi pajak untuk negara-negara berkembang. Ini kabar baik, dan Indonesia pun terlibat sangat aktif dalam diskusi-diskusi, baik di OECD
maupun G20. Belum lama ini Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan, juga ikut menulis dalam satu laman di media internasional bersama 5 Menteri Keuangan negara lain, termasuk Janet Yellen, Menteri Keuangan Amerika, tentang upaya untuk memperkuat kerjasama global dalam rangka menangkal praktek penghindaran pajak yang agresif sekaligus mendorong keadilan pajak bagi negara-negara. Tentu saja kita sekarang ada pada pusaran atau persimpangan jalan. Apa yang konseptual yang selama ini kita pelajari boleh jadi sudah tidak relevan karena perkembangan teknologi, perkembangan model bisnis yang luar biasa. Kita ditantang untuk tidak berhenti pada pemahaman lama yang mungkin kita anggap memadai dan cukup pada waktunya, dan sekarang tidak memadai lagi ketika tantangan itu semakin besar. Nah, sikap terbuka kepada pengetahuan baru, informasi baru, dinamika baru ini menjadi penting bagi kita sebagai pembelajar pajak. Pemerintah Indonesia juga ikut belajar dalam proses ini. Kita juga mencoba dengan sekuat tenaga berkontribusi, berpartisipasi, mengamankan basis pajak Indonesia tanpa meninggalkan pentingnya kerjasama global. Itu 2 prinsip yang perlu terus dipegang teguh supaya kita tidak tertinggal, tetapi juga mendapatkan bagian yang adil. 2 hal yang perlu kita advokasi bersama-sama. Nah, di tengah cuaca perpajakan internasional yang memang masih kurang menentu, angin segar yang ditiupkan oleh Presiden Joe Biden tentu saja menjadi harapan baru. Dan kita sebagai pembelajar pajak wajib untuk mengeksersis, menganalisis, mendalami, sekaligus merefleksikan dalam konteks Indonesia kira-kira poin-poin penting apa yang dapat kita petik, dapat kita advokasi, dan diwujudkan sebagai rekomendasi bagi pemerintah Indonesia supaya kita bisa berjuang di kancah global untuk memperkuat basis pajak kita. Itu prinsip yang perlu kita pegang teguh. Saya tidak ingin bicara tentang konsep teori perpajakan internasional. Itu adalah porsi dari para ahli, Bu Christine dan Pak Sultan yang akan bicara. Tapi sekali lagi, mewakili pemerintah, saya menyambut baik diskusi-diskusi semacam ini, dan karena ini relevan kontekstual dengan kebutuhan saat ini, kami juga berharap nanti ada rekomendasi-rekomendasi dari para narasumber, dari audiens, tentang bagaimana sebaiknya Indonesia terlibat, melibatkan diri, dan juga mengatur. Satu sisi supaya investasi tetap kondusif, kita berikan iklim yang kompetitif, di sisi lain tidak mengorbankan kepentingan kita untuk mendapatkan bagian yang adil. Terkait hal ini juga kita perlu mengantisipasi bagaimana pemahaman konsep penghindaran pajak versus pengelakan pajak, penggelapan pajak, atau tax avoidance, tax evasion. Bagaimana itu dipahami, dan dalam konteks sekarang, bagaimana dinamika itu pun dapat diserap dan ditangkap, sehingga kita bisa memformulasikan anti penghindaran pajak yang lebih kuat tanpa perlu menciderai fairness. Tidak perlu menghukum yang tidak bersalah, tapi jangan membiarkan yang memang melakukan penyimpangan. Nah, inilah pentingnya otoritas pajak terus terbuka, membuka diri untuk menerima masukan dan berdialog. Nah, kami juga sepakat forum-forum seperti ini nanti dapat diperluas dan diskusi dengan otoritas juga kita tingkatkan. Saya pribadi siap memfasilitasi bila nanti asosiasi para ahli pengamat ingin memperjumpakan gagasan, konsep pemikiran dengan otoritas, itu hal yang baik, termasuk bagaimana para pelaku pun juga harus dengar perspektifnya. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi selamat berwebinar. Mudah-mudahan banyak hal yang bisa kita pelajari, bisa kita petik, dan semoga dengan pembelajaran pajak pada seri-seri web course ini kita bertambah bijak, bertambah pintar, dan akhirnya juga
dapat semakin berkontribusi bagi dunia perpajakan Indonesia. Mohon terus didukung supaya agenda reformasi perpajakan dapat berjalan pada rel yang semestinya, dan tanpa dukungan Anda semua, tentu saja seluruh perjuangan ini akan amat berat. Mari terus bersinergi, berkolaborasi, karena dengan bersatu kita akan semakin kuat. Sekali lagi, selamat berseminar. Terima kasih. Kepada narasumber juga terima kasih banyak. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi Om. Terima kasih, saya kembalikan pada Mbak Yusefin. Terima kasih banyak Bapak Justinus Prastowo untuk pengantarnya. Jadi semakin semangat nih ya untuk belajar pada hari ini.